I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, penulis akan mempresentasikan sedikit hasil penelitian skripsi yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika pada siswa SD kelas 1. Tidak lupa, penulis ucapkan terima kasih kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2, yaitu Ibu Silvia Rabani MPD dan Ibu Medita Ayu Wulandari MPD. Berkat beliau, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis dalam membuat skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Namun, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kondisi ideal. Dalam penelitian ini, kemampuan pemahaman konsep matematika sendiri belum tersampaikan secara optimal, masih menerapkan model konvensional, serta keterlibatan siswa masih minim. Padahal, menurut Mawaddah 2016 menyatakan bahwa kemampuan pemahaman konsep sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang terdiri dari kemampuan untuk menerapkan sesuatu, memberikan contoh, gambaran, serta penjelasan yang lebih luas dan lebih kreatif. Sedangkan nyatanya, kemampuan pemahaman konsep sendiri masih belum tersampaikan secara optimal. Adapun kondisi nyata atau sekarang yang penulis teliti yaitu masih belum menemukan model pembelajaran yang cocok untuk memperbaiki kualitas pembelajaran agar dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada matematika. Hal tersebut didukung dengan peneliti terdahulu yaitu menurut Radi Usman tahun 2020 yang menyatakan bahwa guru belum menemukan model yang tepat dalam pemahaman konsep matematika pada siswa kelas rendah. Guru hanya menjelaskan materi pembelajaran dan kesempatan siswa untuk terlibat aktif sangat minim, terbatas hanya pada pengerjaan latihan soal saja. Nah, untuk mengatasi permasalahan di atas, penulis memberikan solusi yaitu dengan menggunakan model pembelajaran project based learning yang dipilih peneliti sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, ada rumusan permasalahan yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu yang pertama, apakah peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 1 SD yang menggunakan model project based learning? Yang kedua, bagaimana kesulitan siswa kelas 1 dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika? Dan yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model project based learning? Kemudian saya akan membahas mengenai apa itu model project based learning. Model pembelajaran project based learning merupakan salah satu model yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan yang kompleks berdasarkan pada permasalahan yang sangat menantang dan menuntut peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Sedangkan kemampuan pemahaman konsep matematika sendiri menurut Aledia 2019 menyatakan bahwa bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran matematika. Pemahaman konsep matematika juga merupakan landasan penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematika maupun persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, adapun metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode mixed method dengan desain squintilla explanatory, di mana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data kuantitatif terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mengumpulkan data kualitatif. Pemilihan metode dan desain didasarkan kepada karakteristik rumusan masalah yang memerlukan kepada analisis data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Gunung Halu dengan populasi 30 siswa kelas 1 sekolah dasar. Kemudian, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan diantaranya ada tes yang terdiri dari pretest dan juga posttest. Kemudian ada observasi, angket, dan wawancara kepada siswa dan juga guru. Pembahasan selanjutnya, penulis akan menjelaskan mengenai hasil dari ketiga rumusan masalah yang penulis gunakan. Yang pertama, penulis akan menjelaskan hasil dari peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika menggunakan model project based learning. Berdasarkan data yang diperoleh, nilai rata-rata pretest atau sebelum menggunakan model pembelajaran project based learning memperoleh hasil sebesar 50,67.
Sedangkan nilai rata-rata post-test atau sesudah diberikan model pembelajaran project-based learning memperoleh nilai sebesar 81,33. Nah, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika pada siswa SD kelas 1. Selanjutnya, setelah diketahui hasil pretest dan juga posttest, disajikan pula hasil endgain, yakni diperoleh hasil sebesar 0,63 dengan endgain persen sebesar 62,61% dengan klasifikasi tinggi atau cukup efektif. Maka, berdasarkan pemaparan dari hasil pretest, posttest, dan juga uji endgain, terdapat peningkatan pada kemampuan pemahaman konsep matematika pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Selanjutnya, hasil dari rumusan masalah kedua yaitu kesulitan siswa kelas 1 dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika diperoleh hasil dari angket dan wawancara kepada siswa. Ditinjau dari hasil analisis angket mengenai kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika dengan kriteria kurang. Siswa mengalami kesulitan dalam menentukan contoh dan mencontoh benda konkret yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, kesulitan lainnya ada pada hasil wawancara. Wawancara dilakukan untuk memberikan penguatan hasil angket. Kesulitan yang dirasakan siswa adalah memahami konsep matematika tanpa menggunakan model pembelajaran. Kemudian, adapun hasil dari rumusan permasalahan ketiga, yaitu kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model project-based learning. Untuk mengetahui kesulitan guru, penulis melakukan observasi dan wawancara kepada guru. Hasil analisis observasi menunjukkan bahwa model pembelajaran project-based learning dilaksanakan dengan baik dengan persentase 87,5%. Adapun kesulitan guru terlihat dari hasil persentase kurang, yakni sebesar 60%, terlihat pada sintaks memonitoring perkembangan proyek, di mana siswa kurang aktif bertanya mengenai kesulitan yang dirasakan dan guru juga kurang aktif membimbing. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara kepada guru, di mana model pembelajaran project-based learning yang menyebutkan bahwa kendala yang diamati adalah siswa kurang aktif dan juga guru kurang dapat mengelola kelas. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari hasil penelitian penulis yaitu terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika pada siswa kelas 1. Hal ini dapat terlihat dari hasil rata-rata pretest sebesar 50,67 dan kemudian dilihat dari hasil rata-rata posttest ada peningkatan yakni sebesar 81,33 dan diperkuat dengan hasil endgain sebesar 0,63 dengan kategori tinggi. Selanjutnya, terdapat kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika. Hal ini dapat terlihat dari hasil angket pada butir soal 5 di mana siswa kesulitan dalam menentukan contoh benda konkret. Kesulitan lainnya terlihat dari hasil wawancara di mana siswa kesulitan dalam memahami konsep matematika tanpa menggunakan model pembelajaran. Namun, kesulitan di atas pada pelaksanaannya tidak terlalu signifikan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian, yang terakhir terdapat kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model project-based learning, di mana kesulitan tersebut dapat dilihat dari hasil observasi. Guru kurang membimbing siswa secara aktif dalam menanyakan hal sulit apa yang mereka temukan. Kesulitan lainnya terlihat dari hasil wawancara, di mana guru belum maksimal dalam mengorganisasikan kelas, yang mendorong siswa aktif pada setiap tahap pembelajaran. Namun, hal tersebut dapat teratasi dengan baik, di mana guru tetap konsisten dalam melaksanakan setiap sintaks pembelajarannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan hasil skripsi yang penulis teliti dapat tersampaikan dengan baik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Penulis ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.